Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbagi trik pengecatan bodi original ataupun bodi bawaan motor agar proses pengecatannya bisa lebih cepat dan juga tidak perlu melepas stiker originalnya. Oke, untuk langkah yang pertama, bodi yang akan kita repaint ataupun kita cat ulang, ini terlebih dahulu kita amplas ya teman-teman. Kita amplas di bagian pinggir-pinggir stikernya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk stikernya ini tidak perlu dilepas ya teman-teman, dibiarkan saja. Nah, apabila stikernya ini masih bagus, belum ada yang lecet-lecet, maka sebelum dilakukan proses pengamplasan, stikernya ini ditutup terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini stiker bawaan motornya sudah lecet-lecet, jadi ini tidak saya tutup ya teman-teman, karena ini nanti akan saya timpah menggunakan stiker yang baru. Karena mengingat stiker bawaan motor Honda itu rata-rata susah dilepas ya teman-teman. Jadi untuk mempercepat pekerjaan, jadi tidak perlu dilepas stikernya, jadi langsung kita timpah menggunakan stiker yang baru saja. Untuk pemasangan stikernya ini diusahakan yang pas ya teman-teman, yang presisi dengan stiker yang lama. Jika pemasangan stikernya ini sudah selesai, kemudian stikernya ini kita tutup menggunakan isolasi kertas ya teman-teman, seperti ini contohnya. Kemudian kita lanjutkan proses pengecatan dasar ataupun cat epoksi. Jika pengecatan dasar ini sudah selesai, kemudian kita diamkan hingga cat dasarnya kering. Nah, setelah kering seperti ini, kemudian kita lakukan proses pengamplasan ya teman-teman. Ini hasilnya setelah selesai kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplasnya bisa pakai amplas ukuran 500. Setelah itu baru kita lanjutkan proses cat intinya. Jika pengecatan warna intinya ini sudah selesai, kemudian kita diamkan hingga cat intinya kering. Nah, setelah kering baru isolasi penutup stikernya ini kita lepas semua. Oke, jika sudah selesai kita lepas semua. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita lakukan proses pengekliran ataupun proses finishing. Nah, untuk proses pengeklirannya sendiri, kali ini saya menggunakan clear coat hard wheel yang tipe MS, perbandingannya 2:1. Untuk kelebihan clear coat hard wheel yang tipe MS ini, selain clearnya mengkilap, clear ini cepat kering dan juga handal di tingkat kekerasannya. Untuk kualitasnya, clear coat hard wheel yang MS ini di atas clear coat hard wheel yang tipe ultimate. Oke teman-teman, jika clear coatnya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian kita lanjutkan proses pengekliran pada medianya. Untuk mendapatkan hasil clear coat yang maksimal, selain menggunakan clear coat yang berkualitas, kompresor juga saya lengkapi dengan filter seperti ini ya teman-teman, yang tujuannya supaya apabila kompresor sudah berair, airnya bisa terjebak di filter ini sehingga airnya tidak sempat naik ke spray gun sehingga mempengaruhi hasil clear coatnya. Untuk spray gun yang saya gunakan untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, saya menggunakan spray gun tipe HVLP, nozzle-nya nozzle 0,8 dari Tekiro.
Jika pengakliran di lapisan yang pertama ini dirasa sudah cukup, kemudian kita diamkan hingga clearnya kering sentuh. Setelah itu baru kita lanjutkan proses pengakliran untuk lapisan yang kedua. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran sebanyak 2 lapis. Nah, berikut ini tips pengecatan versi Fajar Custom Paint. Proses pengecatan bodi standar ataupun bodi bawaan motor supaya proses pengecatannya lebih cepat tanpa melepas stiker bawaan motor. Oke, cukup sekian dari saya Fajar Custom Paint. Semoga sedikit tips yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.